inilah saatnya kita kibarkan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sesungguhnya juga hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad itu tidak berarti perang, bukan ya, tapi jihad itu adalah mengorbankan ya waktu, ya harta benda, ya pemikiran, ya apapun yang kita miliki untuk kita sumbangkan menghentikan kezaliman rezim yang kita hadapi sekarang ini. Ingat juga pesan-pesan sang guru bangsa almarhum Gus Dur, segeralah bermetamorfosis menjadi sosok paripurna yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, bisa mancing ajur-ajar, memiliki fatsun dan kearifan politik sehingga mampu menjadi kiblat politik bagi kaum muda dalam membangun moralitas politik yang mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, sikap politik blak-blakan Presiden Jokowi yang bakal cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024 demi bangsa dan negara, tidak melanggar konstitusi dan tidak mengotori demokrasi telah memicu polemik memanas. Barisan oposisi dan simpatisannya berteriak lantang. Langkah dan manuver politik Presiden Jokowi dinilai sudah sangat berlebihan dalam memasung ruh demokrasi. Tak luput, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais pun kembali melontarkan pernyataan pedas dan keras. Bahkan ia menyerukan aksi jihad kepada rakyat untuk melawan dan menghentikan Presiden Jokowi. Marilah kita menggunakan kekuatan spiritual kita, kekuatan moral kita untuk menghadapi Pilpres di mana Jokowi sudah sangat ngawur cawe-cawe. Inilah saatnya kita kibarkan hayya 'alal jihad, mengorbankan waktu, harta benda, pemikiran yang kita miliki untuk menghentikan rezim saat ini. Seru Amin Rais saat menjadi keynote speaker dalam diskusi forum kajian strategis dan advokasi bertema tolak cawe-cawe Jokowi, tolak narasi politik identitas, kembalikan kekuasaan ke tangan rakyat pada hari Jumat 9 Juni 2023. Jadi marilah kita menggunakan kekuatan spiritual kita, kekuatan moral kita. Kita tidak punya kerjasama resmi ya, dari kegiatan politik itu, tapi saya kira umat Islam Indonesia itu ada kesadaran, tidak semuanya tapi cukup banyak punya kesadaran bahwa waktunya mungkin memang sudah sangat sempit. Kita menghadapi Pilpres di mana Jokowi sudah sangat luar biasa ngawurnya ya, karena cawe-cawe demi negara dan sebagainya, sementara sesungguhnya ya demi keselamatan dirinya, demi oligark yang mungkin dijunjungnya itu ya, karena sudah jelas sekali bahwa pemerintah ini yang mengendalikan adalah kaum oligark ya, di semua bidang itu dikuasai oleh mereka, apakah pertambangan, kehutanan, pertanian, perbankan, dan apapun. Jadi inilah saatnya kita kibarkan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sesungguhnya juga hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad itu tidak berarti perang, bukan ya, tapi jihad itu adalah mengorbankan ya waktu, ya harta benda, ya pemikiran, ya apapun yang kita miliki untuk kita sumbangkan menghentikan kezaliman rezim yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Bukan Mbah Amin Rais kalau tidak nyinyir dan terkesan sangat agresif dalam menyerang Presiden Jokowi. Pengalaman hidupnya yang sudah syarat dipenuhi dengan berbagai dinamika dan derasnya arus gelombang politik tanah air, bukannya membuat Mbah Amin menjadi sosok politisi senior yang memiliki fatsun dan kearifan politik, melainkan justru dinilai makin tenggelam dan makin jauh terpuruk ke dalam limbah dan lumpur politik pitisan dan murahan. Sangat beralasan kalau ada yang bilang pamor politik Amin Rais sesungguhnya sudah tamat, miskin keteladanan dan gagal memosisikan dirinya sebagai kiblat politik bagi kalangan muda
akibat salah memilih doktrin politik identitas yang jauh dari moralitas politik yang genuin, beradab, bermartabat, dan berbudaya. Simak saja pernyataan Mbah Amin ketika melontarkan seruan jihad spiritual kepada rakyat untuk melawan dan menghentikan Presiden Jokowi. Demi memanjakan syahwat politik dan mengekspresikan kebenciannya kepada Presiden Jokowi melalui diksi dan narasi yang syarat dengan penistaan, hoaks, dan tuduhan tanpa bukti, Mbah Amin tega memanipulasi ayat-ayat suci yang seharusnya diagungkan dan dimuliakan untuk menyerukan fastabiqul khairat, amar ma'ruf nahi munkar, dan akhlakul karimah. Dengan menggunakan cara-cara naif semacam itu, sesungguhnya Mbah Amin sedang mempermalukan dirinya sendiri. Betapa seorang politisi senior yang sudah begitu kenyang dan syarat pengalaman tega menggunakan berita-berita hoaks dan bahan obrolan ala warung kopi sebagai rujukan dalam menyerukan aksi jihad spiritual. Atau jangan-jangan Mbah Amin sesungguhnya sedang mengekspresikan ketakutan dan kepanikan dirinya hanya karena pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi yang mungkin Mbah Amin anggap akan menjadi penghalang elektoral politik dalam mengantarkan jagoannya menuju kontestasi Pilpres 2024? Atau barangkali sikap politik cawe-cawe Presiden Jokowi bakal menjadi beban politik yang begitu berat buat Mbah Amin karena posisi tawar politik Partai Umat yang begitu rendah yang untuk pertama kalinya menjadi peserta pemilu 2024 sehingga kemungkinan akan gagal menjadi parpol berbasis Islam yang mampu memikat hati rakyat. Entahlah, Mbah Amin mungkin menduga bahwa dengan memanipulasi ayat suci, rakyat di negeri ini akan gampang terhasut, terprovokasi, dan teragitasi untuk melawan dan memakzulkan pemerintahan yang sah dan legitimate. Mbah Amin mungkin juga sedang mengidap amnesia sejarah kalau praktek politik identitas seperti yang terjadi dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang silam telah menumbuhkan luka demokrasi yang begitu menyakitkan ketika masyarakat terpolarisasi dan terpecah belah hingga mengganggu nilai kerukunan dan kedamaian sesama anak bangsa. Mbah Amin, mohon maaf ya, senyampang masih diberikan anugerah panjang umur, masih ada celah waktu buat Mbah Amin untuk menghentikan segala macam provokasi, adu domba, dan pat gulipat politik dengan menggunakan cara-cara yang tidak elegan dan ksatria. Kembalikan marwah politik Mbah Amin sebagai sosok politisi senior yang pernah menyerang predikat prestisius sebagai tokoh reformasi. Ingat juga pesan-pesan sang guru bangsa almarhum Gus Dur, segeralah bermetamorfosis menjadi sosok paripurna yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, bisa mancing ajur-ajar, memiliki fatsun dan kearifan politik sehingga mampu menjadi kiblat politik bagi kaum muda dalam membangun moralitas politik yang mencerahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.